Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Terserah padamu kalau begitu. Guru Xuan Ziwen mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun. Saat Xuan Ziwen berjalan pergi, Xixing bertanya kepada Shan Lin "Dekan Shan, apakah dia mampu?" Dekan Shan Lin tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu melawan pasukan monstro sekarang? Apakah itu melalui keterampilan jiwa dari Master Roh?" "Tidak, itu melalui alat jiwa. Sementara banyak alat jiwa dibuat oleh Akademi, kebanyakan dari mereka juga dibuat oleh Sekte Tang. Beberapa alat jiwa yang kita gunakan sekarang bisa dioperasikan hanya oleh Master Roh. Segera, aku ingin menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Departemen Alat Jiwa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, seorang instru jiwa akan memiliki kerugian terhadap seorang Master Roh. Namun, di medan perang, kami para instru jiwa berkuasa. Mengapa? Menurutmu Kekaisaran Ryu begitu kuat? Kekuatan mereka sepenuhnya berasal dari keunggulan absolut mereka dalam hal alat jiwa." Shishi mengangguk. Dia adalah seorang yang lulus dari Departemen Jiwa Bela Diri dan dengan demikian tahu sedikit tentang persaingan antara dua departemen. Pada saat ini, raungan rendah tiba-tiba terdengar di kejauhan. Tepat setelah itu, banyak monstro berteriak sebagai tanggapan. Lebih dari 2 jam telah berlalu sejak fajar menyingsing. Apakah gelombang monstro hutan Stardo akan menyerang lagi? Para monstro yang semula bermeditasi membuka mata mereka dengan ekspresi pucat pasi. Meskipun mereka memiliki tatapan tegas, mata mereka memiliki sedikit keputusasaan. Xixing memandang ke arah Shan Lin yang mengangguk padanya. "Semua Masroh di tentara pertahanan kota, pergilah ke bunker dan terus beristirahat. Semua pasukan tambahan mundur 50 meter dan beristirahat di tembok kota. Tunggu perintah selanjutnya." Para prajurit di pasukan pertahanan kota saling memandang setelah mendengar perintah Xixing. Mereka bingung untuk waktu yang singkat. Gelombang besar monstro akan turun ke atas mereka, tetapi komandan mereka sebenarnya memerintahkan untuk beristirahat. Apa artinya ini? Apakah mereka sudah benar-benar tidak mampu menahan binatang roh ini lagi? "Aku sudah memberikan perintah. Kalian tidak mengerti?" Xixing berteriak dengan marah. Xixing bagaimanapun tidak mundur. Dia adalah perwira pertahanan kota, dan terlepas dari seberapa besar dia mempercayai Dekan Shan Lin dia harus tetap memastikan bahwa Sekte Tang benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan serangan berikutnya. Jika ada kesalahan, dia bisa memerintahkan bawahannya untuk memberikan bantuan secepat mungkin. Pasukan binatang roh dari hutan Stardo kini sudah bergerak. Sejumlah besar binatang roh mulai maju dengan liar. Melihat ini, ekspresi Xixing akhirnya berubah seketika. Kali ini angsa Zamrud Biji bukanlah orang yang memimpin pasukan besar binatang roh. Dia adalah eksistensi yang menyerupai singa besar yang mengambang di langit, tetapi memiliki 3 kepala besar dan bersinar dengan cahaya merah. Binatang buas inilah yang telah mengeluarkan raungan itu sebelumnya. Dari 10 besar monstro, dia adalah makhluk roh berperingkat ke-8, yaitu Raja Merah. Xixing seharusnya sedikit lebih santai karena hilangnya biji, tetapi alasan mengapa ekspresinya telah berubah bukan karena komandan baru tentara binatang roh, sebaliknya itu karena kemunculan awan gelap di langit di atas pasukan. Pasukan binatang roh tipe terbang telah menampakkan dirinya di medan perang sekarang. 1000 monstro tipe terbang menembus awan. Serangan yang terdiri dari serangan udara dan darat jelas akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Tanpa pohon emas melindungi kota, penghalang alat jiwa yang mengelilingi kota Shrek hanya bisa memblokir serangan frontal. Mereka tidak dapat menjaga terhadap serangan udara. Monstro yang terbang di depan pasukan udara adalah makhluk yang sebelumnya bertarung melawan Penatua Song.
harimau iblis 6 sayap. Pasukan udara yang dipimpin oleh monstro 100.000 tahun tidak bisa diremehkan. Bagaimana kita akan melawan ini? Sising tenggelam dalam pikirannya. Hanya dengan meluncurkan serangan habis-habisan dan mempertaruhkan nyawa, mereka memiliki kesempatan untuk menghentikan gelombang ini. Namun, apa yang akan mereka lakukan pada serangan berikutnya jika mereka melakukan itu? Apa yang bisa mereka lakukan setelahnya? Sising berseru, "Dekan Shan, aku akan meminta para prajurit untuk kembali. Bisakah Anda pergi dan meminta para penatua untuk membantu kami? Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan melawan pasukan udara dan darat." Dekan Shanlin melirik Sising dan berkata, "Percaya pada Sekte Tang." Tapi Sising merasa agak cemas. Bukannya dia tidak mempercayai Sekte Tang, tetapi gelombang binatang buas di depannya dan dua sebelumnya sama sekali berbeda. Kini serangkaian dentang tiba-tiba bisa terdengar. Apa ini? Sising hampir tersedak kata-katanya saat dia menatap kosong pada monster yang benar-benar terbuat dari logam. Benar, hal-hal ini hanya bisa digambarkan sebagai monster jika seseorang harus menemukan makhluk hidup yang menyerupai benda-benda ini. Hanya landak yang sesuai dengannya. Hanya saja apakah landak memiliki kepala sebesar ini? Apakah ada landak yang berdiameter lebih dari 2 meter? Apakah ini monster 100.000 tahun? Hanya dalam 10 menit, total 61 landak logam berbaris rapi di atas tembok kota, menggantikan tentara pertahanan kota Shrek. "Dekan Shan, apa ini?" Sising bertanya. Dia sangat penasaran. "Ini adalah benteng mengemudi segala medan. Aku agak malu untuk mengatakan ini, tetapi itu ditemukan oleh Kekaisaran Ryu. Guru Xuan membawanya ke Shrek kemudian merombaknya untuk kita. Lihatlah." Hal yang memanjat tembok kota adalah benteng mengemudi segala medan. Pada saat ini, bahkan Dekan Shanlin ingin melihat seberapa kuatnya benteng ini. Dari sudut pandangnya, ini adalah cara lain untuk bertarung. Suara dingin Guru Xuan Ziwen terdengar dari salah satu benteng segala medan. Semua unit perhatikan. Semua unit perhatikan. Isi daya meriam utama. Targetkan keangkatan udara musuh. Pengisian dimulai. Setelah mendengar kata-kata Guru Xuan Ziwen, semua benteng segala medan mulai bergerak. Para murid dari Sekte Tang mengendalikannya. Meriam-meriam muncul. Ini adalah alat jiwa kelas 6. Selain itu adalah yang spesial yang Guru Xuan Ziwen telah modifikasi secara pribadi. Pasukan monster udara juga bisa melihat makhluk-makhluk yang tampak aneh di atas kota Shrek. Apa landak logam ini? Mengapa mereka menyala? Mungkinkah mereka menjadi senjata buatan manusia? Di sisi lain, tatapan Sising tertuju pada bagian luar kota. Pasukan monstro semakin dekat. Ketakutannya memuncak. Jika mereka tidak meminta bantuan sekarang, ada kemungkinan mereka tidak akan bisa menahannya sedikit pun. "Dekan Shan!" Sising menangis lagi. Dekan Shanlin bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi ketika dia berkata dengan santai, "Jangan tidak sabar, hanya melihat. Bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah kita di sini?" Suara-suara terdengar. Meriam utama, pengisian lengkap. Suara yang agak mudah terdengar, dan dengan cepat 60 suara lain mengikuti, mengumumkan penyelesaian meriam utama mereka. Sising bisa tahu dari samping bahwa Dekan Shanlin sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, tidak ada gunanya dia panik sendirian. 4 kilometer, 3 kilometer, serangan jangka panjang tentara monstro itu akan dimulai. Begitu monstro memasuki jangkauan serangan efektif mereka, suara acuh tak acuh dari Guru Xuan Ziwen terdengar melalui alat jiwanya yang menguatkan suara. "Meriam utama, tembak bersama atas perintahku. Semuanya, tembakkan!" 61 sinar cahaya merah melesat ke musuh. Pengeboman yang Guru Xuan Ziwen gerakkan melebihi harapan semua orang.
Sinar merah yang kuat itu mampu langsung melintasi lebih dari 4 kilometer dan ditargetkan pada sejumlah besar monster roh di udara. Apakah benda itu ditujukan padaku? Hal pertama yang datang ke pikiran harimau iblis bersayap 6 adalah jijik saat melihat cahaya merah mendekatinya. Apakah manusia-manusia ini memiliki otak yang lemah? Apa ada artinya menyerang secara langsung makhluk 100.000 tahun sepertiku? Bola cahaya putih dengan cepat membentuk perisai di depannya. Harimau iblis bersayap 6 memiliki 3 elemen. Salah satunya adalah cahaya. Elemen cahaya memiliki poin kuat ketika datang ke pertahanan dan meskipun ia menahan serangan lawannya dengan jijik, ia dapat mengatakan bahwa sinar cahaya merah berbasis api. Dengan demikian, menggunakan cahaya untuk mempertahankannya akan memiliki efek yang lumayan. Sinar merah dan penghalang putih bertabrakan satu sama lain. Bahkan binatang buas yang bertanggung jawab memimpin seluruh pasukan monster roh. Singa merah berkepala 3 mengerutkan bibirnya setelah melihat upaya manusia yang tampaknya lemah untuk melawan. Apa yang mereka coba lakukan dengan serangan tingkat ini? Apa ini? Perasaan jijik juga muncul di hati Raja Merah. Namun matanya langsung melebar di detik berikutnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat cahaya merah yang menakjubkan yang langsung menembus langit. Penghalang cahaya yang diciptakan oleh harimau iblis bersayap 6 seketika menghilang di hadapan sinar cahaya merah. Setelah itu, dadanya langsung ditembus. Bahkan binatang roh 100.000 tahun tidak akan bisa bertahan dari sinar jiwa setebal 1 meter yang menembus dadanya. Harimau iblis bersayap 6 baru menyadari betapa mengerikannya sinar itu. Setelah menabraknya, kekuatan serangan yang mengerikan dari sinar jiwa ini terlalu besar. Dan kekuatan jiwa yang melindunginya hanya menyebabkan sinar merah berhenti sejenak sebelum menembusnya. Garis api membakarnya menjadi abu. Tubuhnya yang sangat besar menguap di udara. Karena bahkan seorang monster 100.000 tahun tidak dapat memblokir serangan itu, bagaimana mungkin makhluk roh yang lebih lemah akan bisa hidup? Sebuah garis muncul di udara. Mayat binatang roh udara jatuh dimanapun garis itu lewat. Itu seperti pedang besar yang memotong udara. Lebih dari 2/3 dari 1.000 pasukan udara yang kuat dari makhluk-makhluk roh dihancurkan oleh gerakan menyapu ini. Hanya binatang roh paling beruntung yang berhasil melarikan diri dengan kehidupan mereka yang utuh, namun mereka tetap jatuh dari langit. Bukan karena mereka terluka, tetapi karena ketakutan. Sensasi teror yang luar biasa meluas. Cahaya merah yang menakutkan yang telah melenyapkan rekan-rekan mereka langsung menjadi bayangan yang menggantung di hati mereka. Kekuatan seperti ini sudah melampaui pengetahuan monster di sana. Bahkan makhluk seperti dewa binatang di Tian akan memiliki proses tertentu untuk dilakukan sebelum meluncurkan serangan seperti itu. Namun manusia ini sangat jauh, terlalu cepat. Sising berdiri di atas tembok kota, mulutnya terenganga. Dia merasa sangat gembira dan semua kekhawatirannya langsung lenyap. Ini terlalu sombong. Sinar merah menyapu langit dan semuanya diam setelahnya. Beberapa monster yang masih hidup yang telah jatuh dari langit mulai berbalik dan lari setelah mereka mendarat. Kedalaman teror menghancurkan keinginan mereka untuk bertarung. Gelombang binatang yang hebat hanya berjarak 1 kilometer dari tembok kota Shrek. Namun mereka dapat melihat semua yang terjadi di langit. Monster yang awalnya disiapkan untuk menyerang kota Shrek sekarang tampak seperti bodoh. Dan tampaknya mereka benar-benar lupa tentang penyerangan mereka. Dan tidak ada serangan yang ditembakkan ke tembok kota saat ini. Pada saat ini, suara Xuan Ziwen, suara yang sangat tidak menyenangkan bagi monster roh, sekali lagi terdengar dari alat jiwa yang menguatkan suara. Semua tim, tembak sesuka hati. Bom mereka. Hujan cahaya mulai turun. 61 benteng segala medan sama seperti 61 mesin pembunuh
saat mereka meluncurkan senjata, moral pasukan monster roh dibawa ke level terendah begitu pasukan udara dihancurkan. Ditambah cincin roh berwarna merah darah yang ditinggalkan oleh harimau iblis bersayap 6 serta tulang rohnya masih mengambang di udara. Semua ini terlalu mendadak, terlalu mengejutkan. Bagi Shrek, satu serangan ini menakjubkan. Dan bagi monster roh, bagaimanapun, itu adalah lukisan kematian. Ketika benteng ala jiwa mulai meluncurkan senjata mereka, Sising akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan badai pembantaian. Meriam silang ilahi Zuge dianggap sebagai senjata yang sangat kuat di medan pertempuran. Namun, benteng segala medan memiliki jangkauan yang lebih luas. Kemampuannya untuk terus menembak dan keakuratannya sungguh mengerikan. Beberapa ribu sinar cahaya ditembakkan dari tembok kota ke arah pasukan binatang buas. Itu mulai menyapu seluruh pasukan monster roh, sama seperti sinar merah yang telah menyapu langit sebelumnya. Tanpa angsa Zamrud untuk menyembuhkan mereka, para monster roh hanya bisa menyaksikan saat mereka dimusnahkan oleh sinar jiwa ini. Pasukan monster roh mulai beralih ke kekacauan sebagai akibat dari ketakutan dan kepanikan yang sekarang melanda mereka. Raja Merah melepaskan serangkaian raungan liar. Dia terbang ke depan dengan sekelompok monster roh kuat. Dia bermaksud untuk bergegas maju dan meluncurkan serangan frontal. Namun, benteng segala medan mengungkapkan meriam besar ke kepala mereka, menembak bola kecil berwarna merah. Kali ini, sinar cahaya terasa sama sekali berbeda dari yang pertama kali, seolah gelas air dingin telah dituangkan di atas kepalanya. Raja Scarlet atau Raja Merah segera sadar siapa yang mau mengirim diri sendiri ke kematian. Melihat situasi saat ini, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban. Setelah sedikit tenang, Raja Merah mengeluarkan raungan lagi. Pasukan, mundur! Tentara monster dengan cepat mundur. Karena kekacauan di medan perang, mereka meninggalkan sejumlah besar mayat yang berkedip dengan cahaya cincin rohnya. Mulut Sising masih ternganga. Dia tidak tahu harus berkata apa. Xuan Ziwen sebelumnya telah menjamin untuk membantu menghentikan serangan monster selama 2 jam untuk memungkinkan para prajurit beristirahat. Namun, dia bisa dengan paksa memukul mundur musuh. Apakah ini kedahsyatan dari Sekte Tang? Dengan hanya mengendalikan 361 orang dan 61 benteng segala medan, mereka mampu memaksa kembali memukul mundur pasukan binatang roh yang berjumlah puluhan ribu. Sising hanya merasakan kegembiraan sekarang dengan kekuatan Sekte Tang ini. Apalagi yang ditakuti dari pasukan monster roh itu. Suara bergema sekali lagi. Turun dan kumpulkan cincin-cincin roh itu. Guru Xuan Ziwen memberikan perintah lain. Tepat setelah itu, 8 kaki benteng segala medan turun dengan cepat menuju jenazah binatang roh. Sising berubah menjadi sangat penasaran. Dekan Shan, apa yang mereka coba lakukan? Sising bertanya pada Shanlin Er. Ekspresi Dekan Shanlin Er sedikit berubah dan dia berkata dengan tak berdaya. Mereka mungkin berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Benar, mereka berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Sising melihat dengan kaget. Sejumlah besar cincin roh mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya ada kekuatan penyerapan mistis yang dengan cepat menyerap cincin roh di sekitar mereka. Selain itu, mereka secara khusus mencari cincin roh ungu dan hitam dan juga mengacak-ngacak mayat. Guru Xuan Ziwen kini naik ke udara, memiliki tujuan yang jelas. Cincin roh 100.000 tahun dan tulang roh yang ditinggalkan oleh harimau iblis bersayap 6 itu langsung menghilang di bawah bimbingan Guru Xuan Ziwen. Setelah itu, kepala aula dari aula ala jiwa Sekte Tang terbang kembali ke kota Shrek. Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.